Maksudnya gimana? Oh ya orang yang hidup, Oh, orang iya. yang hidup ya, bukan orang yang mati Oh, menganjurkan. Mudah-mudahan pergilah dengan tenang gitu. Ada pertanyaan yang lebih berbobot nggak oh Mas? iya. Asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Cangkirs, cangkruan intim bareng Sukmoroso. Kali ini saya didampingi oleh Mas Agus Muhaimin atau lebih kita kenal sapaan akrabnya dengan Gus Tarsan ya. Ya Selamat malam betul. Gus. Selamat malam Mas. Apa kabar, sehat? Alhamdulillah sehat. Ya. Kita di bulan Ramadan ini ya pengen mengucapkan untuk semuanya saja selamat menjalankan atau menunaikan ibadah puasa, ibadah tarawih dan ibadah-ibadah yang lainnya. Semoga amal ibadah kita di bulan Ramadan ini selalu menjadi barokah, menjadi pahala yang baik untuk kita semua. Allahumma amin. Saya ingin berbincang dengan Mas Agus Muhaimin ini. Sekarang saya ingin tanya Mas Agus ini di Sukmoroso. Ya. Cinta dengan Sukmoroso ya? Cinta banget Mas, sangat cinta sekali. Terutama karena kenapa kok saya cinta sama Sukmoroso? Karena Sukmoroso mencintai Rasulullah. Jadi Sukmoroso itu secara tidak mencari ekonomi secara langsung, walaupun distribusi dari Sukmoroso itu ada ekonominya, itu jelas ada, tapi inti utamanya tidak mencari itu, tapi berkah dari itu ada, dan saya menyukainya, mencintainya. Jadi dari awal mencintai Rasulullah dulu pertama gitu, dan saya bisa mencurahkan kecintaan saya kepada Rasulullah melalui Sukmoroso tadi. Di Sukmoroso sendiri Mas Agus ini kan bagian kru ya? Ya, bagian kru. Bagian ketika mau perform Ya. biasanya menyiapkan dulu di situ. Terus seperti biasa kalau misalkan Sukmoroso mau perform itu Mas Agus tuh selalu nongol gitu. Selalu nongol untuk mengiklankan Sukmoroso. Nah, di situ ada kata-kata Mas Agus yang paling saya ingat itu pergilah dengan tenang. Pasti ditutup seperti itu. Ya, Itu betul. maksudnya apa? Soalnya banyak yang tanya itu konotasinya ke arah sana. Begini, kalau kenapa kok saya mengatakan seperti itu, mengatakan bahwa pergilah dengan tenang, terutama diawali dengan kawan atau saudara gitu. Karena kalau kita mau pergi ke tempat majelis yang sifatnya bersih gitu, sifatnya baik, kita ke sana itu untuk memuji Rasulullah, maka berangkat pun harus dengan hati yang tenang gitu, dengan hati yang bersih. Jadi jangan terburu-buru. Makanya kalau setiap mau berangkat itu harus terutama yang dipikirkan kan pintu semuanya harus terkondisikan, dikunci gitu. Pintu rumah tentunya, rumah sendiri, bukan rumah tetangga ya, rumah sendiri. Kemudian kompor gas dikunci itu, rumah dikunci. Istri masih di dalam, dikunci juga dari luar. Mas Bowo bisa bercanda ini rumahnya ini, maaf ya, salawat. Boleh saya lanjutkan? Boleh ya. Masa nggak boleh? Itu kompor dimatikan dulu. Setelah semuanya terkondisikan baru kita berangkat. Makanya harus dengan tenang, dengan hati-hati, jangan gusak-grusuk, gugup, pecicilan, nyampe di tempat majelis kemudian baru ingat dompet ketinggalan, padahal udah terlanjur bawa motor kan, sedangkan SIM, STNK nggak dibawa. Nah, makanya diperlukan kesabaran, tenang, dan hati-hati. Jadi maksudnya itu pergilah jelas, bukan pergilah dengan tenang seperti orang sudah meninggal itu ya. Inspirasinya dari situ. Jadi orang kalau mau meninggal dunia itu dianjurkan kan harus tenang gitu. Maksudnya, ini yang menganjurkan siapa nih? Misalnya ada orang yang mau mati gitu.
orang mau mati itu sakaratul maut ya. Iya. Terus sampan datang, Mas, pergilah dengan tenang. Maksudnya gimana? Oh ya, orang yang hidup, Oh, orang iya. yang hidup ya, bukan orang yang mati. Oh. Menganjurkan. Mudah-mudahan pergilah dengan tenang. Gitu. Ada pertanyaan yang lebih berbobot nggak, Oh, Mas? asik ini sama saja. Oke. Ya, tapi nggak apa-apa. Karena ini jumpa kawan-kawan, Hmm, jumpa temu kangen dengan eh, pecinta Sukmoro Solover ya, ya, mungkin ya, karena kita jeda lama nggak bisa tampil di panggung. Nah, kita sekedar bincang-bincang ringan lah mengenai tentang kita. terutama yang masih jomblo. Iya, Mas betul. Syafi'i ya. Mas Safi'i itu, Iya. iya, iya. Insya Allah nggak lama itu, Mas. Nggak lama nikah. Meninggal dunia. Aduh. Jadi mumpung di sini ya saya sampaikan untuk Mas Syafi'i, pergilah dengan tenang ya. 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 Jadi istri boleh tahu namanya? Istrinya nama aslinya Yulidar. Yulidar ya. Iya, itu istri saya itu dari apa itu namanya itu? Suku Koto namanya. Suku Koto. Dari suku Koto ya, asli dari sana, kelahiran sana. Sumatera ya, bapak Barat ya. sana ya. Bapak ibu sana semua. Tinggal di sini sudah lama berarti ya? Alhamdulillah sudah sekitar 6 tahun kira-kira. Ada kesusahan bahasa untuk istri? Jelas, pertama kali di sini itu, aduh, ada cerita lucu tentang bahasa? ada itu. Boleh diceritakan? Boleh lah. Boleh. Boleh dilanjutkan, Mas? Ya. Jadi kesulitan percakapan itu dengan orang tua saya. Orang tua saya itu orang Jawa asli, dan bahasa Indonesianya pun baru masih terbatas gitu, masih terbatas-batas. Jadi suatu ketika di belakang rumah kebetulan kan ada sepetak tanah yang ada tanamannya lah, kecil-kecilan itu semacam pohon pisang. Kemudian saya tidak di rumah itu, waktu itu masih di pertigaan lagi ngobrol sama kawan-kawan. Kemudian orang tua nyuruh kepada istri saya dengan bahasa Indonesia campur bahasa Jawa. Yul, namanya kan Yuli itu. Yeah. Yul, tolong Mas Agus suruh negor pisang di belakang. Negor, ya. Maksud orang tua saya itu suruh negor. Nebang. Nah, istri saya itu bingung. Simbah udah pikun kali ya, kan ngomong sama saya. Mas, sini Mas. Simbah sudah pikun kali ya. Lah kenapa? Masa itu pohon pisang Mas, suruh negor. Emang pisang di sini pada bisa ngobrol. Gitu. Akhirnya saya paham kan. Ya, paham lah. Saya langsung dikiranya negor maksudnya menyapa gitu. Kemudian saya pulang, saya bawa arit. Ini loh, kita itu hidup di Jawa, yang namanya negor itu begini. Saya potong. Kemudian ada cerita lagi, biasalah namanya perempuan, ibu saya kan. Ibu saya itu kan perempuan, istri saya perempuan juga. Di mana-mana ibu perempuan ya. Ya. Ini ada satu cerita lagi yang membuat istri saya itu sempat menangis. Ibu saya kenceng itu lantang. Nah, suatu ketika karena sering nada tinggi dikira dibentak-bentak. Kemudian istri saya itu disuruh, Yul tolong nasi di belakang didudukin. Kemudian istri saya lari, mari nemuin saya sambil rembes gitu, kalau bahasa Jawanya itu mau nangis. Sedih ya. Nasi panas suruh dudukin ya? Mas, Simbah marah-marah. Lah marah-marah kenapa? Marah-marah sama saya dimarahin. Lah marah kenapa? Masa saya disuruh dudukin nasi gitu. Artinya ya tak ajarin sini cara dudukin nasi. Nah, saya ambil centong gitu. Gitu. Inilah ini yang ambil yang namanya dudukin nasi itu begini. Nah, itu sepenggal cerita. Tak kirain kesulitan komunikasi. Ini Mas Agus sama teman-teman Sukmoro
jelas kangen saya ingin kegiatan Sukmoroso yang berhenti ini jangan lama-lama, tapi kok kangen banget pingin perform lagi, paling tidak ya latihan lah gitu loh, ada Ngumpul-ngumpul ya. latihan ngumpul-ngumpul gitu, karena memang kemana-mana ada pandemik, mungkin orang lain juga mau nyewa, kita juga agak takut karena ada himbauan dari pemerintah, ada kepolisian. Yang paling dikangenin dari anak-anak Sukmoroso ini kira-kira siapa? Ya saya tentunya ya orang yang paling saya tidak suka, justru yang paling saya kangenin. Oh gitu ya. Saya tuh kalau ngelihat orang itu mual, saya pinginnya kerokan tapi kalau nggak ketemu sama si itu orang itu saya Kangen kangen rasanya kan ya? kangen banget ya. Siapa itu Mas? Ada Mas? Mas PI saya. Oh Mas Pi. Iya. Kangen banget sama Mas PI. Ngeselin emang itu. Ya jelas. Paling saya kesel itu kalau latihan itu ya nggak mau dengerin, umpamanya latihan santai-santai, senengnya nguping, begitu lab langsung dia yang jedul. Yang umpama ini ya, ini ada sebuah konsep. Yang konsep itu namanya Mas Prabowo. Itu konsepnya dari rumah udah pusing banget itu. Begitu diplurkan di latihan, dia itu nggak pura-puranya nggak ngeh gitu, nggak tahu. Iya. Begitu lab, idenya itu dia yang ngambil ya. Padahal kita konsepnya misalkan untuk Mas Safrudin yang ngambil, ternyata Mas PI udah ambil duluan. Padahal konsepnya kan ya? Mas Safrudin kamu ini Mas Safrudin udah dikasih konsep ini. Nah, giliran pembawa acara mau manggil Mas Safrudin, lah itu Mas PI langsung itu. Tapi nggak apa-apa, itu malah bikin mesranya kita dalam berkeluarga gitu. Nah itu pokoknya itu semakin mesra lah dengan adanya seperti itu. Sukmoroso itu kan sudah banyak ya, bahkan ada lagu-lagu yang diciptakan sendiri oleh Sukmoroso. Oh iya. Mas Agus paling disuka itu lagu apa? Saya yang paling suka itu lagu itu Padang Bulan. Padang Bulan ya. Padang Bulan. Di luar ciptaan sendiri loh. Jadi musik yang bukan ciptaan Sukmoroso itu saya yang paling suka itu Padang Bulan. Walaupun diputar terus nggak bosan? Nggak bosan, karena Padang Bulan di situ banyak syair-syair yang sangat positif. Terus ini Sukmoroso biasanya kan ketika perform atau ada kadang kita diundang ketika acara pernikahan juga pernah ya. Iya betul. Tapi seringnya kita diundang di acara pengajian ya. Banyak kan kiai-kiai yang satu majelis dengan Sukmoroso. Ya. Bahkan Gus Miftah pun sudah pernah ya. Pernah. Kalau Mas Agus sendiri ada keinginan Sukmoroso itu satu majelis dengan siapa kira-kira? Saya itu ada Kiai Kanjeng ya. Dari Cak Nun ini. Cak Nun kan biasa bersyair. Iya. Ada nggak satu syair dari Cak Nun yang paling disuka sama Mas Agus? Ada. Ini syair dari Cak Nun yang paling suka itu menggambarkan tentang bagaimana Allah itu menciptakan makhluk itu tidak ada yang remeh. Sekecil apapun itu nggak ada yang remeh. Taruh kata umpamanya nyamuk gitu, dianggap orang remeh. Padahal tidak ada satupun manusia yang bisa menciptakan nyamuk walaupun dianggap remeh. Boleh di ini Cak Nun atau MH Ainun Najib. Sebenarnya ada versi panjang tapi kita penggal yang lebih pendek saja. Kematian bukanlah tragedi, kecuali jika kita curi dari Tuhan hak untuk menentukannya. Nyawa badan, nyawa rohani, nyawa dielus-elus dan disayang-sayang. Bahkan nyawa seekor coro dijaga oleh Tuhan dalam tata kosmos keseimbangannya untuk menempati luasnya ruang. Tetapi kita iseng terhadap sesama.
kita tidak serius terhadap nilai. Bahkan terhadap Tuhan pun kita setengah hati. Terima kasih. Luar biasa. Bagus sampai hafal walaupun Iya. tanggalan saya itu saking cintanya dengan beliau. Cinta dengan itu. Ya semoga Mbak Nun selalu sehat ya. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan. Sukmoroso juga selalu sehat Ya. dan semua teman-teman Mafia Sholawat. Tentunya Mafia Sholawat. Kita juga pengen kirim salam mungkin Mas Agus. Ya. Sama Mafia Sholawat dan siapa yang di Ramadan itu? Santri Dalan, Mafia Sholawat dan Santri Dalan. Boleh menyapa Mas Agus? Oh ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada pecinta Rasulullah, penikmat Sukmoroso Indonesia dimanapun berada, terutama pecinta sholawat ya. Pecinta sholawat, ada sebuah pepatah mengatakan, hiduplah Anda selagi Anda masih hidup dan janganlah mati selagi Anda belum mati. Maka selalulah semangat, cinta Rasulullah, dan kita adalah saudara. Oke, Mafia Sholawat. Terima kasih Mas Bo. Ya. Begitulah perbincangan saya dengan Gus Tarsan atau Mas Agus Muhaimin yang kali ini menyempatkan waktunya. Saya ucapkan terima kasih Mas Agus. Dan untuk para penggemar sholawat dimanapun Anda berada, khususnya Sukmoroso Lovers, saya ucapkan terima kasih dan jaga kesehatan, tetap stay at home dan bekerja atau belajar di rumah. Salawat serta salam untuk baginda Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke kawan-kawan, pergilah dengan tenang.